Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jem Perangan dengan NPM 20403068 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Ya, dan di sini saya akan membahas beberapa materi dari Bapak dengan judul sinyal AC dan DC. Ya, kita langsung saja. Yaitu sinyal. Sinyal adalah besaran fisik yang berubah, variabel bebas lainnya. Sinyal listrik, electrical sinyal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Contoh yang sudah umum seperti 1. Gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik dalam kurung sinyal listrik dan sinyal elektrik. 2. Sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. 3. Sinyal dielektrik seperti elektrodiagram atau dalam kurung ECG atau elektropalogram dalam kurung EEG. 4. Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. 5. Aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Yaitu biasa kita dengar tuh proses kimia. Ya, lanjut. Ada 2 macam sinyal. Jadi di sini kita akan membahas tentang 2 macam sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog berupa sinyal analog merupakan gelombang yaitu kontinu yang mengalami perubahan yang sangat halus setiap adanya perubahan waktu. Misalnya, suatu gelombang yang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan. Nilai-nilai mulai dari nilai A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Nah, kita dapat melihat di sini sinyal analognya ini menjelaskan tentang nilainya yang dapat berubah. Nilai A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Ya, sinyal nomor 2, sinyal digital. Sinyal digital gelombangnya tidak kontinu dan hanya mempunyai 2 nilai tertentu dan biasanya dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Dan perubahan dari satu nilai ke nilai satunya secara mendesak seperti lampu switch nyala dan padam. Sinyal analog. Sinyal analog, isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam suatu detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tersentuh. Ya, kita lanjut ke gambar bentuk sinyal analog.
Ya, dan di sini kita bisa melihat sinyal analognya. Ya, kita langsung saja sinyal diskrit atau sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut sinyal diskrit. Ya, dan sekarang lanjut lagi ke gambar kedua. Kita bisa lihat di sini bentuk sinyal digital dan ini agak berbeda dengan sinyal analog. Sekarang lanjut di sinyal listrik AC. AC dalam kurung alternating current. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah. Terdapat suatu waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama penggunaan tegangan AC adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian dengan mudah tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Lanjut, transformator atau trafo. Tegangan listrik yang dihasilkan PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Trafo sendiri ada dua jenis, yaitu trafo step up untuk menaikkan tegangan dan trafo step down untuk menurunkan tegangan. Transformator adalah komponen listrik yang dapat mengubah trafo satu tegangan AC dan taraf yang lain. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Transformator memegang peran yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Di sini kita lanjut pada sifat-sifat sinyal AC-nya. Ini adalah sifat AC. Tegangan AC berubah-ubah potensial secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya berubah dari arah yang satu ke arah yang lain secara berkelanjutan. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam suatu hertz atau dalam kurung Hz. 1 Hz sama dengan 1 gelombang atau detik. 5. Sinyal tegangan sinus yang ideal biasa diresepsikan seperti pada gambar di slide selanjutnya. Ya, kita bisa melihat gambar di sini. Ini tanaman kita menandakan voltage
dan amplitudo tim periode 1. Amplitude peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali nilai amplitude. 3. Tim periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Ya, di sini kita sudah mendapat penjelasan dari amplitude. Dan kita lanjut. VRMS atau dalam kurung tegangan VRMS. Nilai rata-rata tegangan AC sama dengan 0,637 dikali V max adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti pasokan DC yang konstan dan nilai tetap gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Dengan demikian nilai ekuvalen untuk sistem arus bolak-balik yang menyediakan jumlah daya listrik yang sama dengan beban sebagai rangkaian ekuvalen DC disebut nilai efektif. Nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasan 1/2 kali R yang sama dengan beban seperti yang kita harapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasokan DC konstan. Nilai efektif dari gelombang sinus lebih dikenal sebagai root mean squared atau nilai RMS. Dalam kurung V RMS sama dengan nilai tegangan V yang efektif. Nah, kita bisa sudah mulai memahami di sini yang V RMS-nya bahwa nilai tegangan V yang efektif. How to calculate VRMS. Tegangan RMS dari bentuk gelombang sinus atau kompleks dapat ditentukan dengan 2 metode dasar. 1. Metode grafik yang dapat digunakan untuk mencari nilai RMS dari setiap bentuk gelombang dengan variasi waktu non sinusoidal sinusoidal dengan menggambar sejumlah koordinat tegangan ke dalam bentuk gelombang. 2. Metode analitik adalah prosedur matematis untuk melakukan nilai efektif atau RMS dari tegangan atau arus periodik dengan menggunakan kalkulus. Calculate VRMS using graph method. Mengambil nilai saat yang berjarak sama sepanjang bentuk gelombang. Calculate VRMS using like metode grafik adalah cara yang sangat baik untuk menemukan RMS dari gelombang yang tidak simetris. Gelombang sinusoidal murni dapat digunakan dengan cara matematika. Ya, dan sekarang kita lanjut pada sinyal DC. Kita langsung saja. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai
nilai tetap atau konstan terdapat suatu waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda dan mendapatkan nilai yang sama. Sifat-sifat sinyal DC. Di sini ada beberapa sifat nilai DC-nya. Yang pertama, tegangan DC nilainya tetap dalam kurung selalu positif atau selalu negatif. Namun nilainya biasa bertambah atau berkurang. 2. Arusnya searah dengan nilai laju yang biasa bertambah atau berkurang. Yang ketiga, sumber tegangan arus DC digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronika. 4. Sumber DC yang nilainya konstan, stabil, steady, paling cocok untuk rangkaian elektronika. 5. Sumber stay DC biasanya diperoleh dari baterai, acu, dan power supply yang terregulasi. 6. Smooth DC yang mengandung riak dalam kurung relay masih biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik, asalkan nilai riaknya tidak terlalu besar. 7. Varying DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Nah, itulah dari kelima ketujuh sifat-sifat sinyal DC-nya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Transformator, distribusi dan transmisi listrik. Untuk itu kita harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak berlalu besar serta lebih murah, karena kabel yang digunakan lebih kecil. Semakin besar tegangan maka arus semakin kecil, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Seperti perusahaan listrik negara PLN, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit sebesar 13,8 kV lalu dinaikkan menjadi 150 kV, lalu diturunkan ke 380 kV untuk didistribusikan ke rumah-rumah. 2. Rangkaian kontrol. Pada peralatan elektronik seperti komputer dan sebagai macam peralatan lainnya, transformator seringkali digunakan untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt disebut sebagai. Begitu juga rangkaian kontrol motor pada pabrik trafo dipakai untuk mengenergikan dan dienergisasi. Kontrol dipakai untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi. 3. Rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia radio frekuensi, transformator juga seringkali digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan trafo yang seringkali digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi transformator atau trafo transmisi listrik. Dan yang terakhir, transformator atau trafo. Hampir setiap rumah di kota maupun desa dialiri listrik yang berarus 220 volt, dan kita sudah membaca tadi di sini 220 volt.
di Indonesia. Dengan adanya arus 220 volt, ini kita dapat menikmati serunya drama televisi, terangnya cahaya lampu pijat maupun lampu neo, mengisi ulang handphone, dan juga menggunakan peralatan dapur lainnya seperti kulkas, fridge, quartz, mesin cuci, dan mikrofon iPhone. Arus listrik 220 volt ini merupakan jenis arus bolak-balik dalam kurung AC atau alternating current yang berasal dari perubahan listrik, yaitu PLN, tegangan listrik yang dihasilkan oleh puluhan hingga ratusan kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata pepatah yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat malam dan salam. Terima kasih.